biasanya cewek tuh kayak suka nangis malam-malam kenapa sih gitu kan, orang mau tidur jangan nangis. Kita ada kedatangan satu narasumber yang paling penting gitu ya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal narkoba dan soal isu, sedikit-sedikit isu. Nah, setelah hadir bersama kami Kak Safa dari BNN bidang Deputi Pencegahan. Sebelumnya kita juga kenalin diri. Oke, boleh. Perkenalkan semua, nama aku Nafira Syarana Ashifa. Aku Jasmine Azwa. Aku Ruth Lydia. Aku Safa Amanda. Aku Salsa Dea. Dan kita adalah yang merupakan anak magang dari Biro Humas dan Protokol BNN. Nah, aku langsung aja nih mau nanya ke Kak Safa. Kalau boleh cerita, kakak gimana sih, kayak apa aja sih yang kakak kerjain pas kakak kerja di BNN ini? Berarti tugas dan tanggung jawab aku ya. Iya, betul. Aku tuh baru masuk itu posisinya admin media sosial. Tapi nggak cuma admin aja, aku juga content planner. Jadi aku yang bikin konsep kontennya. Terus juga ya kadang-kadang kalau misalkan di tim aku itu harus serba bisa. Jadi kalau misalkan nanti ada yang nggak masuk, itu harus bisa ngedit foto juga, ngedit video juga, videografer juga, fotografer juga. Jadi kebetulan juga di sini saya palu gada ya, semua bisa. Terus juga nge-host. Kadang kalau ada kegiatan disuruh MC yang MC gitu. Jadi yang penting masih berkecimpung sama broadcasting, komunikasi ya kan, itu juga berkaitan juga sama humas. Kan sesuai dengan jurusan kakak ya. Benar banget, Communication sesuai. Sampai kita semuanya dari Humas. semua dari UNJ. Oke, nah Kak, gimana sih Kak perjalanan kakak nih dari mahasiswa humas komunikasi digital sampai akhirnya tuh bisa bekerja di BNN gitu? Nah, sebenarnya tuh waktu itu aku baru lulus itu nggak langsung di BNN. Aku tuh waktu itu freelance dulu, freelance gitu. Dan kebetulan aku juga dari Duta nih, terus juga ada aku di Duta, ini ada humas. Jadi bekal-bekal aku di Duta, di humas itu pokoknya aku pakai. Terus setelah beberapa bulan, aku lihat ada poster lowongan kerja dari akun media sosialnya Cegah Narkoba. Skeptis. Karena kan Cegah Narkoba nggak ada verified ke info BNNI ya kan? Kayak ini bener apa enggak nih gitu kan? Iya, daripada aku nggak dapat kerja mungkin kayak yaudah coba dulu, kalaupun ditipu ya maksudnya aku juga kayaknya nggak gampang ditipu deh gitu kan. Terus yaudah akhirnya aku masukin CV terus portfolio di email itu, jadi memang posisinya ya admin media sosial gitu kan. Aku coba-coba di calling, disuruh ke BNN. Aku pikir oh bener kali ya, tapi masih ragu juga gitu. Udah aku datengin aja dan ternyata benar. Aku persis di sini di interviewnya nih, di ruangan ini. Iya, di ruangan ini di interview. Terus nunggu lumayan lama sih, kayak sebulan 2 bulan baru dipanggil lagi, dan akhirnya alhamdulillah keterima. Dan ada beberapa juga sih yang interview tuh, maksudnya silih berganti datang gitu. Dan alhamdulillah dari sebanyak itu aku yang terpilih. Keren. Alhamdulillah. Berarti kakak pertama masuk itu langsung ke divisi pencegahan gitu? Langsung disuruh ke lantai 3, terus deputi bidang pencegahan. Aku taunya gitu aja, pokoknya ini deputi bidang pencegahan. Aku tuh nggak tahu kalau misalkan humas tuh BNN ada humasnya juga. Aku pikir tuh di sini humasnya gitu, tapi ternyata beda. Oke, nah dari semua perjalanan kakak itu ya, mulai dari awal, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan atau paling membentuk kakak sampai ada di posisi yang sekarang ini? Selama bekerja udah pasti aku sangat berkesan, karena beda nih kan, kita dari sekolah gitu kan, SD, SMP, SMA, kuliah sampai kerja gitu. Nah di sini tuh aku nggak cuman admin aja, aku juga di sini belajar untuk bikin surat administrasi, bikin sprint, surat perintah, nota dinas, laporan, jadi notulen juga.
Terus juga waktu itu pernah bikin SOP. Jadi SOP gimana jalannya aku tuh dari konten yang baru konsep, terus diedit, terus entah direvisi sama pimpinan atau diterima, terus baru diupload, dibikin laporannya lagi, terus nanti laporan yang tahunannya itu menurut aku sangat berkesan. Jujur aku itu nol banget, aku mulai dari nol banget, aku belajar, aku tanya-tanya dari bapak ibu di sini kan. Alhamdulillah informatif dan apa ya, aku ngerasa oh gini ya kerja gitu kan. Kayak oh baru tahu bener-bener, sebelum-sebelumnya aku belum dapat tapi dasar-dasarnya mungkin udah ada gitu kan. Terus juga aku ikut-ikut sama Pak Deputi, Pak Direktur, bahkan sampai Pak Kepala itu kayak keluar kota gitu. Jadi kita nggak cuman kerja di sini tapi untuk bertemu sama staf se-BNN Indonesia Raya gitu, kenal akhirnya kayak tukeran WA, terus jadi oh iya mas apa kabar, oh iya mas, mbak, bapak, ibu apa kabar gitu. Jadi gimana ya, banyak temennya gitu, nggak cuma di sini aja gitu. Terus juga kita bisa melihat nih di daerah tuh gimana sih kondisi kantornya. Ya mungkin yang kalian lihat oh di sini bagus gitu ya, tapi kan di daerah tuh ya beda gitu. Tapi semangat mereka untuk apa ya, untuk biar Indonesia jauh dari narkoba tuh nggak main-main loh teman-teman. Jadi benar-benar mereka tuh seorang penyuluh itu sampai ke desa-desa yang aduh jalanannya tuh benar-benar Susah rusak, ya? susah. Itu aku ikut ke sana, terus yang tempat-tempatnya yang kayak hutan. Itu benar-benar perjalanannya aja 4 sampai 6 jam. Wow. Mereka nginep gitu. Jadi benar-benar berkesan banget sebenarnya selama di sini. Berarti dimulai dari awal yang tadinya nggak tahu apa-apa ya Kak soal persuratan, terus juga jadi bisa nambah relasi, Bisa nambah relasi kenal yang lain gitu. Oke. Nah kalau di bidang pencegahan sendiri nih ya Kak, tupoksi atau tanggung jawab dari Kakak itu apa aja sih Kak? Sebenarnya aku di sini itu kan apa ya, pramugari, belum PNS. Jadi kebetulan memang kerjaan aku ya untuk membantu aja sih, membantu PNS gitu kan. Itu tadi admin media sosial, content planner, terus juga ya tentang broadcasting karena tim Pokja aku tuh media kreatif gitu. Jadi yang ngurus medianya gitu. Karena di pencegahan ini ya apa nih yang untuk bisa mencegah masyarakat jauh narkoba ya informasi kan. Kita memperluaskannya itu gimana gitu. Pasti kan dari media sosial sekarang kan. Terus juga aku di sini yaitu bantu-bantu bikin surat administrasi, RAB, nominatif segala macam. Itu aku benar-benar belajar dari ibu bapak di sini. Gitu. Oke, selanjutnya nih ya Kak, program pencegahan apa sih Kak yang biasanya dijalankan BNN untuk masyarakat itu bentuknya itu seperti apa di divisi pencegahan ini? Oke, jadi kan namanya kita pencegahan, tadi aku bilang informasi. Nah, kita tuh benar-benar gencerin banget informasi harus sampai ke masyarakat, khususnya dari muda ya, sejak dini gitu loh, karena narkoba itu bisa datang di semua kalangan, mau anak kecil, mau remaja, dewasa, tua juga kan. Jadi kita programnya penyebar luasan informasi dan edukasi udah pasti 4GN itu dengan cara yang pertama itu ada penyuluhan. Jadi dicegah itu ada namanya seorang penyuluh narkoba teman-teman. Nah penyuluh narkoba ini dia melakukan sosialisasi yang tadi aku bilang sampai ke desa-desa yang terpencil, mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, kampus, kementerian-kementerian ya kan. Mereka butuh bekal nih ibaratnya gitu kan, butuh informasi tentang narkoba. Si penyuluh-penyuluh ini memang sudah siap gitu. Dan penyuluh-penyuluh ini menurutku keren banget karena mereka tuh gak cuma bawa informasi, mereka tuh bawa tanggung jawab yang gede gitu loh. Ibaratnya mereka tuh kayak seseorang yang dibekelin dari pencegahan dan mereka harus menyampaikan ke masyarakat ya kan. Ibaratnya yang penting informasi itu gak cuma nyampe tapi dilakuin nih sama masyarakat, ada terusannya lagi gitu loh. Jadi gimana caranya biar ayo masyarakat nggak cuman didengerin aja infonya, ibaratnya dilakuin gitu kan.
Terus juga apalagi anak-anak ya, karena sekarang tuh narkoba tuh masuknya ke anak-anak tuh gampang banget kayak dari kue, Permen. Iya, betul. yang kalian nyangka nggak sebenarnya nggak bisa gitu kan, Kayak jahat banget jahat gitu. banget, Jahat. orang tuh jahat banget gitu. Makanya gimana caranya kita nih, kalau anak-anak itu kan nggak bisa ya kita kasih tahu ini jenis sabu, ini jenis ganja, itu nggak bisa. Mereka tuh paling diajarinnya yang seporsinya mereka, jangan jajan sembarangan gitu kan. Kalau bisa makan makanan rumah yang mama masak gitu ya kan. Terus sama orang yang nggak dikenal jangan gampang percaya, pasti kan kayak gitu. Ya mungkin nasihatnya mungkin yang bisa diterima nih sama anak-anak gitu kan. Nah mungkin kalau udah gede baru kita kenali jenis-jenisnya gitu. Bahkan obat-obat di apotek tuh yang gampang kita dapetin itu bisa dimanfaatin buat menjadi teler lah, Astaga. Dosis kan, overdosis, makanya pemakaiannya berlebih dan nggak sesuai sama dokter ya kan. Itu bisa juga, jadi benar-benar pokoknya seorang penyuluh di sini, karena ya penyuluh itu dari cegah ya, jadi bidang pencegahan tuh ini banget sih, berfungsi banget. Nah nggak cuma itu, terus juga kita ada program ketahanan diri anti narkotika tuh dia berupa modul. Nah modul ini yang jadi dasar si penyuluh gitu. Jadi penyuluh itu dasarnya dari ketahanan diri, karena mau gimana pun narkoba kalau kita serang sama orang kayak bandarnya atau pembuatnya bisa kita serang, tapi dari yang pertama dari apa? Dari diri sendiri. Benar. Kan? Ketahanan diri sendiri. Kalau misalkan kalian semua udah bertekad nih, komitmen sama diri sendiri, enggak, gue nggak mau ngerokok, gue nggak mau mabok-mabokan, gue nggak pakai narkoba, itu udah pasti insya Allah kalian terjauh dari narkoba. Benar-benar. Hidup sehat ya kan. Kalian juga pasti pengen mau hidup sehat biar cita-cita gue tercapai nih gitu kan. Pasti semua orang punya cita-cita. Nah itu dari diri sendiri dulu gitu. Gimana cara dia nolak ya kan. Terus yang ketiga itu ada namanya IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Itu di di sekolah-sekolah, karena kan kita kerja sama Kemendikdasmen ya. Itu jadi kita kasih materi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, tapi nggak menambah mata pelajaran. Jadi mereka nggak terbebani gitu. Jadi masuknya kayak ke ekstrakurikuler gitu-gitu. Jadi tetap ibaratnya dari sekolah pun guru-guru juga berperan, nggak cuma narkoba nih gitu. Narkoba kan BNN itu kan pasti kerjasama sama semua elemen gitu, biar nyampe nih ke masing-masing masyarakatnya. Terus juga yang terakhir ada Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika. Kalau sekarang itu namanya Ananda Bersinar. Ananda Bersinar itu aksi nasional anti narkotika dari anak bersih narkotika. Jadi ini tuh dibikin misalkan dari sekolah, nanti anak-anak ini dibentuk menjadi agen perubahan. Jadi kita nyampein ke anak-anak nyampein lagi ke temennya gitu. Teman sebaya, ke masyarakat. Boleh, maksudnya gimana caranya kita membentuk anak-anak ini agen perubahan, ya kan? Dari situ kan kita merasa sangat terbantu gitu loh. Dari namanya kita misalkan penyuluh ya, dari satu penyuluh itu kan gak mungkin semuanya kena gitu. Makanya dia ibaratnya kasih bekal lagi ke anak-anak, nanti anak-anak itu menyampaikan lagi ke temennya gitu. Contohnya deh, ada duta anti narkotika. Iya, di sekolah-sekolah, di kampus itu ada duta anti narkotika. Itu fungsinya ya mereka buat ngebantu kita. Berarti ibaratnya tuh divisi pencegahan itu adalah fondasi awal gitu ya, untuk mencegah generasi kita terhindar dari narkoba. Betul. Oke. Selanjutnya dari program-program yang beberapa kakak sebutin tadi itu menurut kakak yang paling relevan buat anak muda gitu, program yang mana kak? Remaja Teman Sebaya sih, Ananda Bersinar. Rasanya kenapa kak? Karena kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kita tuh kalau dibilang sama orang tua, Oh iya. didengerin sama teman-teman. Benar.
bener. Kalau Sepakat, Cira sepakat. minta ininya sama siapa? Teman, Ya, sepakat, sepakat. sarannya. Makanya kalau menurut aku yang kayak gini tuh dibutuhin banget gitu ya kan, agen-agen perubahan. Karena ibaratnya gimana ya, kita melindungi diri kita sendiri, tapi kalau bisa kita melindungi sekitar kita juga. Gitu. Jangan sampai teman-teman kita akhirnya sendirian atau nggak ditemenin gitu kan. Jadinya karena dia stres, terus mungkin dia dari awal udah komitmen sama diri sendiri, gue mau pakai narkoba, tapi dari itu tuh ada celah. Narkoba itu kan nggak bisa ngeliat celah sedikit aja, ya kan, pasti masuk gitu loh. Makanya dari situ kita tuh menutup celah-celah tersebut dengan cara ya kita ngajak teman-teman kita buat, ayo kita mending apa ya, maksudnya melakukan hal yang lain positif. Kayak misalnya kalau cewek-cewek sekarang apa sih, pilates gitu kan, olahraga, nge-gym, yoga segala macam gitu-gitu. Kayak atau main game aja gitu, cuman ya memang diporsikan. Kan tadi kakak udah mention tentang informasi itu penting banget ya dalam bidang pencegahan. Menurut kakak sendiri, kenapa sih komunikasi itu menjadi sangat penting dalam pencegahan narkoba ini, Kak? Ya komunikasi itu kayak senjata buat kita gitu ya, kayak peran pentingnya dalam menyebarluaskan informasi. Karena tanpa komunikasi masyarakat kan nggak akan nyampe gitu ya, karena kita tuh harus kasih informasi, tapi nggak cuma informasi nih, kita harus ibaratnya menyadarkan masyarakat bahwa narkoba tuh bahaya banget dan nggak ada hal positif yang bisa diambil gitu loh. Bahkan banyak cara untuk menghilangkan stres atau menghilangkan misalnya badan kita terlalu capek, itu kan banyak hal gitu loh, tanpa harus lari ke narkoba gitu. Untuk senang-senang, happy-happy kan ya jalan-jalan atau apa, shopping gitu, ke Blok M ya kan, Banyak jalan lain banyak intinya. kenapa harus ke narkoba gitu loh. Jadi kita benar-benar menginformasikan lah, intinya komunikasi yang baik dan efektif itu sangat berpengaruh ya gitu. Oke. Terus in this modern era nih, kan kita pasti makainya sosial media gitu kan. Nah, menurut kakak tuh di era media sosial sekarang tantangan terbesar dalam menyampaikan pesan pencegahan tuh apa sih, Kak? Kalau menurut aku, apalagi kalau bukan berita hoax, Oh iya, benar. itu sangat amat merugikan. Apalagi untuk aku yang setiap harinya harus ngecek Instagram, Facebook, Twitter, YouTube gitu, website juga. Jadi kalau misalkan ada berita-berita yang tidak sesuai atau mispersepsi, simpang siur masyarakat, itu pasti nyerangnya ke kita gitu. Bukannya kita nggak mau langsung menjawab, tapi kan ada dasarnya. Kita tuh menjawab ada dasarnya, ada buktinya. Bahkan kita waktu itu pernah menjawab, yang menjawab itu dokter gitu ya. Memang dokter itu kan sudah ada dasarnya, sudah diuji lab juga gitu. Jadi nggak asal sembarangan menjawab gitu. Karena menurut aku kalau misalkan kita cepat-cepat nih menjawab tapi nggak ada dasarnya, cuman hanya untuk kita berpikirnya nenangin kegaduhan masyarakat, itu nggak efektif jadinya. Blunder juga masalah, nanti nyerang kita lagi gitu dengan cara apapun gitu. Kalau misalkan udah ada dasar kan mau gimana, ini udah ada uji lab, udah ada dasarnya, udah ada undang-undangnya segala macem gitu. Udah kuat lah intinya. Udah kuat. Tapi kan tadi kan kakak kayak mantau sosmed gitu buat kayak oh ini berita hoax. Nah kalau misalkan kakak menemukan itu apa sih yang kakak lakukan gitu? Apakah langsung ngeposting pernyataan resmi dari BNN menggunakan data-data tersebut atau gimana? Aku sih udah pasti laporin dulu ke Katimku gitu, karena kita kan di sini nggak boleh langsung ambil jalan Action. sendiri gitu, karena di atasku masih ada Katimku, masih ada direktur, deputi, pak kepala, jadi benar-benar kita harus diskusi dulu nih gitu. Waktu itu pernah aku akun bnn.go.id itu bukan diubah sih, mungkin ada akun judi, jadi pakai itunya bnn.go.id gitu. Jadi pas dibuka bukan ke website yang kita BNN gitu. Nah itu akhirnya aku lapor dulu ke timku segala macam, baru akhirnya diproses gitu. Jadi benar-benar kita tuh kalau mau mengatasi masalah jangan ngambil langkah sendiri gitu, karena butuh banget tuh kayak diskusi, masukan-masukan dari pimpinan gitu. Apalagi pimpinan harus tahu ya gitu. Apalagi membawa instansi kan. Bawa Jadi instansi, bisa- benar. Banyak lapisannya lah. Banyak lapisannya. Oke, boleh dilanjut.
Oke, nah mungkin kita move ke isu dan tantangan narkoba saat ini. Nah, kalau misalkan lihat kondisi sekarang nih Kak Safa, kira-kira isu narkoba yang paling perlu diperhatikan khususnya di era generasi anak muda itu apa? Menurut Kakak? Kalau menurut aku mungkin yang kalian masih ingat juga ya, whipping, Iya. kayak contohnya whipping, vape, Iya. dan mungkin banyak juga teman-temanku yang mengira vape itu aman kok, Iya. gitu kan, cuman rasa-rasa aja kok gitu, tapi Benar-benar ternyata udah diformulasikan ya kan, udah ada kandungan yang sudah termasuk golongan narkotika. Nah itu udah bener-bener masalah serius sih sebenarnya gitu, karena mau gimana pun narkotika kan aku bilang nggak bisa melihat celah sedikit Benar. gitu, dan orang-orang tuh orang-orang yang menciptakan atau form-form narkotika itu mereka pintar, tapi Iya, kita iya. harus lebih pintar, pintar. kita harus lebih pintar, harus lebih cerdik gitu untuk gimana caranya nggak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Jadi memang itu menurut aku hal yang harus diperhatikan ya. Whipping juga, whipping itu kan sebenarnya untuk kue Emang untuk krim, kue, iya. untuk kue Bahan makanan, Bahan makanan. bisa diubah menjadi narkotika kan. narkotika. Bahkan aku juga nggak kepikiran Iya, cara benar. ini Iya, loh. kepikiran Oh, dia sih. tahu gitu. Ada aja akalnya. Ada aja Iya. akalnya. Tapi kan ya kita nggak bisa diakal-akalin nih gitu Iya. kan. Kita tahu celah-celahnya tuh. Oh ternyata gini ya, gini-gini, akhirnya diuji lagi segala macam. Oh ternyata gini-gini gitu. Kayak aku ada juga tuh informasi-informasi tentang whipping gitu-gitu kan. Memang hal-hal kayak gitu tuh perlu banget dikasih tahu sama masyarakat. Karena banyak masyarakat yang pro kontra ya kan, kayak betul. enggak kok bukan narkoba gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi kan gimana caranya kita kalau bisa jangan deh gitu. Jangan. Kalau misalkan memang maksudnya masih nggak percaya gitu kan, kita kasih aja informasi terus sampai dia akhirnya mungkin ada sedikit apa iya. Nah kalau ada pertanyaan gitu kan cari tahu biasanya orang kan, jangan nggak peduli gitu. Kita sebisa mungkin sih nggak bikin orang nggak peduli ya, kita bikin mereka tuh penasaran terus akhirnya nyari gitu. Apalagi BNN sendiri kan juga mesti bekerja sama dengan dokter yang emang udah teruji secara ilmiah Betul, kan yang untuk ada hal-hal bidangnya. benar. Jadi pastinya pun juga emang bener-bener terpercaya bahwa itu mengandung narkotika gitu. Cuma balik lagi kan kepada masyarakatnya nih mau dengerin apa enggak gitu kan. Oke. Nah tadi kan juga udah sempat disebut sama Kak Safa, at least terlintas sedikit kayak apa iya. Nah itu kan mungkin bisa juga nih pengaruh dari lingkungan pertemanan gitu terhadap keputusan seseorang juga kan. Mungkin dari temannya, dan tadi juga sesuai dengan program Kakak yang sebaya itu ya, ini mana pengaruh dari teman sebaya juga mempengaruhi orang dalam mencari keputusan itu. Nah kira-kira seberapa besar pengaruh keputusan seseorang pertemanan terhadap keputusan seseorang untuk menjauhi narkoba? Itu berpengaruh besar Berpengaruh sih. besar banget Berpengaruh pasti besar. ya. Karena yang tadi aku bilang, anak-anak zaman sekarang kan lebih dengerin saran Teman. teman gitu Mungkin kan. kayak nggak merasa digurui. Iya benar, Iya. karena yaudah kita teman sebaya, ibaratnya ngasih saran Sharing aja, aja. sharing gitu kan. Ya pasti itu sangat berpengaruh ya, lingkungan, lagi-lagi lingkungan ya, lingkungan Keluarga, teman, pertemanan, masyarakat, masyarakat. sekolah, mau di kantor, mau di kampus, pokoknya bener-bener dari luar juga sebenarnya berpengaruh. Cuman ya sangat berpengaruh dari diri sendiri dulu Benar. gitu. Dan kita lihat nih temannya, kan kalau zaman dulu bilangnya jangan milih-milih teman. Iya. Aku nggak setuju sih. Bener. Dari dulu tuh aku nggak setuju. Dan orang tua aku juga selalu bilang kamu pilih temen ya yang baik, yang bisa ngasih hal positif ke kita gitu ya kan. Kayak misalkan kita duduk di sebelah temen yang maksudnya dia yang misalkan jualan parfum, kita ikutan wangi dong, ya kan, pasti kayak ini gue ada parfum baru, cobain nggak, kayak gitu kan. Kalau misalkan kita deket sama temen yang mungkin dia tuh males-malesan apa, kita juga ikut males karena gini, lo ngapain sih belajar gitu kan, udah ikut gue aja yuk main gitu kan. Makanya milih temen itu sangat amat berpengaruh dan harus ditanemin, tapi balik lagi yang positif, bukan milih temen yang kayak beda orang kaya tentang materi itu enggak ya menurut aku gitu. Jadi itu sangat berpengaruh dari teman. Atau mungkin berteman boleh sama semuanya, Sama tapi semuanya. untuk bergaul. Iya. Mendekat
dekat lah ya. pilih-pilih say hi boleh gitu kan. Oke, boleh dilanjut. Oke, mungkin Kak kan zaman sekarang penyelundupan narkoba tuh bisa kemana aja kan, kayak tadi permen segala macam, atau bahkan kemarin tuh ada layangan narkoba segala. Iya, aku lihat di TikTok ada layangan yang kayak nyelundupin narkoba lah, entah dari mana. Terus biasanya nih Kak, faktor yang paling sering ditemuin BNN nih terhadap generasi muda tuh paling sering terpapar narkoba tuh awalnya gara-gara apa sih Kak? Gara-gara itu tadi yang bilang stres. Jadi ada hal-hal mungkin yang bikin seseorang tuh merasa burn out, terus merasa sendiri, merasa suaranya nggak didengar, dia merasa kesepian pas segala macam gitu. Nah itu dari lingkungan keluarganya kah, pertemanannya kah, masyarakatnya kah gitu. Jadinya mungkin ketahanan diri yang dia bangun saat itu lagi nggak kuat gitu. Tapi dia mungkin udah berkomitmen gitu ya, bertekad, oh enggak, gue nggak akan ke arah sana gitu. Tapi di saat ketahanan dirinya lagi down ya kan kita pasti pernah merasakan saat-saat kayak gitu ya. Iya, terus benar. lagi down, lagi kayak gue kenapa kok sedih gitu kan. Biasanya cewek tuh kayak suka nangis malam-malam, kenapa sih gitu kan, orang mau tidur jangan nangis, overthinking ya kan, Lagi nggak stabil iya, lah. gitu. Jadi menurut aku ya mau dari manapun itu, mau dari layangan kayak atau dari masuk dari makanan, dari lapas, dari manapun gitu ya, itu tuh bisa aja loh nyampe gitu. Tapi balik lagi ketahanan diri kita, terus banyak orang yang support sama kita gitu kan. Terus kita tuh diajak, jadi kayak jangan dibiarin tuh seseorang merasa sendiri gitu ya kan, ditemenin gitu Oke, sih. mungkin balik lagi kayak ya udah diri sendiri sama lingkungan lu tuh kayak gimana gitu, yang lu pilih tuh gimana gitu istilahnya Tuh kita yang memilih lingkungan yang mau kita mau kita tinggali gitu loh. Kalau misalkan kita memilih lingkungan yang tidak baik, itu pilihan kita sendiri sebenarnya gitu. Sebenarnya kita bisa aja ngejauhkan dari hal-hal itu kan. Itu pilihan gitu, hidup itu kan pilihan ya. Masa kalau misalkan milih untuk ke lingkungan yang baik, bisa gitu. Tinggal dari diri kitanya aja ya, karena lingkungan itu membentuk diri kita. Benar. itu aja sih Kak dari aku. Boleh Oke, lanjut. kalau dari aku nih, kakak pernah nggak kayak nemu orang yang make itu secara langsung, atau enggak ada momen yang bikin kakak, oh pencegahan tuh butuh banget, harus dibutuhin banget gitu. Dan itu pas kakak ngeliat itu, kakak ngerasa kayak pencegahan itu butuh banget gak sih sejak dini gitu. Kayak yang di bawah itu kan ada lapas. Iya. Nah sering juga tuh kan kayak kalau misalkan ada narkoba tuh yang Pengedar. bukan Pengedar. apa sih namanya, pemberantasan ini barang bukti. Pemusnahan. Bisa banget, pemusnahan. Itu kan ada pelaku-pelakunya kan, bener-benernya, atau yang pengguna juga ternyata atau gimana gitu, melihat muka-muka, terkhususnya pengguna ya. Pengguna itu sebenarnya aku kasihan gitu. Mungkin selama ini mereka mikir kalau gue nggak makan nggak akan kayak gini gitu ya kan. Kalau terus bandar juga mungkin kalau gue nggak ngambil langkah ini kayak gue nggak bakal di penjara atau gimana gitu kan. Karena kan kalau pengguna itu lebih direhab ya, pengguna itu direhabilitasi gitu kan. Kalau pengedar itu ya di penjara gitu kan. Itu karena pasti ada penyesalan ya kan. Cuman ya balik lagi dari awal tuh gimana gitu loh, itu pilihan kamu untuk melakukan seperti itu gitu kan. Karena orang yang pakai narkoba itu udah nggak bisa sembuh 100%. Benar. Ya kan, nggak bisa. Ibaratnya dia bisa menjadi lebih baik tapi tidak bisa sembuh. Gitu. Dia bisa kalau direhab bener-bener, kalau dari dirinya udah gue nggak mau kayak gitu lagi gitu, gue nggak mau masuk ke lubang yang sama, ya udah ditinggalin itu semua gitu. Tapi ya pengaruh yang ada dari dalam dirinya dirinya itu ya. pasti gitu. Kalau sisa-sisanya kalau nggak kuat ya udah kan balik lagi. Jadi ya kalau menurut aku dari diri sendiri, dari pencegahan juga itu penting banget. Kita tuh nggak cuma cegah, ngasih tahu
jangan ini, jangan itu ya. Enggak, kita tuh benar-benar ngasih tahu dampaknya. Sosialisasi, ketahanan dirinya kita perkuat. Gimana caranya? Nggak cuman kita ngasih tahu tentang narkoba, tapi kita ajak, misalkan nih, kayak kita bikin lomba video kreatif, itu kan bisa jadi distraksi mereka untuk melakukan hal-hal nggak baik. Misalkan nih, misal ya kayak ada segerombolan anak gitu kan, stres ya, nggak punya duit ya, misalkan gitu, mereka mau jajan atau apa gitu ya, beli apa gitu kan. Terus kita ada info nih, ada lomba, terus hadiahnya lumayan gitu kan, jutaan rupiah gitu kan. Terus mereka, ayo kita seriusin yuk, ikut lomba yuk. Kita banget ya. Kayak gitu kan. Ya, maksudnya hal-hal yang hal kecil bisa jadi gede loh dampaknya. Gak perlu informasi Betul. materi, melalui hal lain, lomba. Lomba. Ada yang mabar kan ya, main bareng. Aku lihat tuh ada juga yang Oh berarti sosialisasinya dikemas dengan cara yang modern. Iya dong. sesuai Generasi dengan muda, Gen Z lah ya. Kayak CFD, Hobi, oh iya, CFD, sekarang tuh lari Padel. Kita waktu itu Padel, padel, versi maraton. sama yang fun run, cuman itu Iya, di Bandung. jauh Iya, ya, Bandung nggak di fun Jakarta. run. Kayak gitu-gitu. Jadi siapa tahu mungkin ibaratnya mereka kepikiran ke sana, kita belokin nih. Iya. Udah di sini Jadi aja, nggak gitu. formal banget, tapi Benar. ininya juga kayak have fun juga. Evan Tapi dapat juga ininya. dapat juga kan apa impactnya. Insight-nya benar-benar. Benefit nih. Keren sih. Iya. Udah lanjut sama. Kan tadi kakak udah mention juga kalau misalkan yang rentan terkena terpapar narkotika tuh kan biasanya generasi muda nih. Betul. Nah kalau boleh kasih pesan untuk mahasiswa atau generasi muda, apa sih yang ingin kakak sampaikan ke para generasi muda nih sekarang? Apa ya? Jangan pernah Nyoba gitu. nyoba. Jangan pernah. Kalau apa ya, stresnya kalian, Seberat apapun seberat hidup apapun kalian. yakin deh semua Benar. orang ngerasain beban hidup kok. Iya. Cuman beda-beda Beda aja cara Iya. menyelesaikannya, cara porsinya tuh distraksinya. iya, porsinya tuh pasti sesuai porsi kita lah gitu. Tapi percayalah, Tuhan itu ngasih kita cobaan, beban itu sesuai porsi kita. Benar, gak akan melebihi. Nggak akan melebihi. Ibaratnya kita pasti bisa melalui itu semua. Benar. Kita bisa melalui itu semua. Pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya tuh ya jangan yang hal negatif ya. Maksudnya kita ikutin aja hal-hal yang gue olahraga deh gitu biar nggak stres. Misalkan kayak baru putus nih, olahraga deh gue padel gitu kan. Gue jadi apa nih gitu kan, lari. Biasanya lari Iya, berapa lari. kilometer. Iya, lari culture. Iya kan, lari culture gitu. Itu nggak apa-apa loh kayak gitu. Ya intinya ngapain sih buang-buang duit, Benar. buang-buang waktu, Benar. ya kan, untuk mencari hal kayak gitu kan dicari ya, butuh waktu. Dan butuh uang yang banyak Benar. juga kan Buang-buang sebenarnya. tenaga buat apa? Dan sesaat doang. Sesaat doang. Sensor itu sesaat. Efeknya justru Jangka panjang. Iya. Buat diri sendiri yang lebih berat. Ya udahlah, mending ini aja, happy aja. Iya. Jujur ya, aku kalau misalnya ada masalah, ada beban, aku nggak merasa terlalu dipikirin, Bawa pikiran. pusing Iya, nggak sih iya, kayak pusing, gitu? iya. Pusing nggak? Pusing. Merasa stres sendiri. Iya, cuma kayak ya udah buka TikTok kan, Iya. banyak yang lucu-lucu Iya. kan, ketawa. Walaupun nanti kepikiran lagi, at least kita tuh sudah menyimpan beberapa menit kita buat hal yang nggak nyampe ke sana, Iya. yang menyenangkan gitu. Karena Mengalihkan lah dari Mengalihkan. pikiran. hidup kita tuh berarti, Benar. nyawa kita juga berarti. Setuju, sepakat. Masa mau Disia-sia. diambil nyawanya cuma karena narkoba gitu. Dan Betul. jangan, karena narkoba itu bisa ke arah kriminal juga kan. Benar. Aduh, dampaknya udah banyak banget sih, aku nggak boleh jelasin Benar. satu-satu deh. Mungkin masa depan kalau udah menyentuh narkoba tuh udah ibarat kata Udah rusak udah deh, gitu rusak udah. deh. Susah tapi banget. kalaupun juga emang ada yang udah dalam efek narkoba ya kembali ya kita kembali masih bisa ada Kita tempat kasih untuk semangat sembuh lagi, dia sembuh gitu. masih bisa ada Kalau mau sembuh ya pasti kita Benar. support itu. benar-benar Asal dari diri dianya Hmm. mau dia yang untuk emang mau berubah. dan berkomitmen ya. Oke,
Oke, terakhir nih Kak, untuk menutup sesi podcast kita hari ini, apa sih harapan Kak Safa terhadap upaya pencegahan narkoba di Indonesia untuk kedepannya? Pokoknya yang penting tuh masyarakatnya juga kita mau bekerja sama. Benar. Kita udah berusaha nih ngajak semua elemen ya kan, mulai dari Kementerian Pendidikan, Agama, pokoknya semuanya tuh kita ajak gitu ya. Tapi masyarakatnya juga harusnya mau dong kita aja mau berubah gitu. Kita nggak cuma kasih informasi, kita tuh ada tanggung jawab untuk melakukan kesadaran gitu loh, kesadaran masyarakatnya kita ubah nih. Tolong jangan sampai ke arah sana, karena yang rugi itu nggak cuma diri kita sendiri, orang lain, atau kalau yang udah dewasa yang punya anaknya juga kena dampaknya, keluarga, temen-temen, jadi malu kan kalau udah ke arah sana gitu. Jadi kalau bisa tuh pencegahan itu dilakukan dari diri sendiri. Kalau memang butuh butuh insight-insight atau kayak tadi butuh kayak suatu hal yang menyenangkan, event atau apa. Kadang suka ada tuh, aku suka baca komen kayak bikin CFD dong. Request. Selama kita ada anggarannya. Dari ide. Ide. Selama ada anggarannya, selama kita bisa melakukan itu gitu kan. Ayo gitu. Banyak juga yang request penyuluhan. Bapak Ibu boleh nggak penyuluhan di sekolah ini gitu. Banyak loh yang minta seperti itu, karena guru-guru juga Khawatir lah ya. khawatir. Dan Mereka butuh bertanggung juga peran jawab. kita. Peran kita dalam pencegahan tuh itu harus banget lebih ditekanin lagi sih, digencarkan lagi. Ibarat kata kolaborasi dari BNN dan juga masyarakat harus perlu ditingkatkan ya. Harapan kakak untuk kedepannya untuk mencegah semakin banyak generasi muda yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Oke deh, mungkin segitu ya, kita udah berbincang-bincang, asik banget, bermanfaat banget bener, ilmunya. menambah insight gitu, Informatif bener. banget. Mungkin selama ini kita hanya ada di Biro Home Pro yang mengelola sosial media, konten-konten. Nah ternyata BNN ini luas, dan salah satunya dari Deputi Pencegahan ini memegang peran penting juga ya, khususnya dalam masyarakat. Oke deh, kalau begitu kita dari Humas Komdikbud ucapin terima kasih banyak Kak Safa. Bener. Semoga kalian sukses. Amin. Kalian adalah agen perubahan juga. Amin. Udah magang di BNN ya, kita sebar juga Kita let's go kan. Agen perubahan, terus juga pokoknya ingat aja ya guys, kalau misalkan narkoba tuh gak ada untungnya sama sekali. Benar. Sama sekali gitu. Mending kalian healing pelan-pelan gitu dengan cara kalian deh. Kalian tuh punya hobi masing-masing. Lakuin aja gitu loh, daripada kalian harus terjerumus ke arah sana. Oke deh, seru banget kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Iya, Safa. terima kasih.